Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya mempelajari mengenai OB dan pada chapter 3 ini adalah Attitudes and Job Satisfaction. Saya kira ini menarik karena employer itu tidak hanya melihat ya saat ini mungkin mendapatkan IP tinggi itu tidak sulit ya, juga mungkin TOEFL dan IELTS atau mungkin tes-tes yang lain itu bagus nilainya, tetapi itu ya employer tetap melihat sikap Anda, attitude Anda. Ini ada beberapa tes tentunya. Termasuk misalnya ketika Anda datang waktu wawancara itu dilihat sikap Anda, walaupun Anda bisa faking, tapi orang yang punya pengalaman tinggi dalam seleksi itu akan memahami ya bagaimana Anda menjawab pertanyaan, bagaimana duduk, menyapa orang, gitu ya. Itu sangat menentukan sekali karena sekali lagi dimanapun pekerjaan tentu membutuhkan sikap yang positif ya. Oke, seperti biasa pada lembar setelah judul itu ada tujuan ya, learning objectives ya, seperti apa toh chapter ini, sehingga nanti Anda bisa misalnya mendefinisikan apa sih job satisfaction, kemudian menyimpulkan ya main causes of job satisfaction seperti apa. Jadi orang itu mengekspresikan kepuasan itu seperti apa, atau kebalikan orang mengekspresikan ketidakpuasan itu seperti apa ya, misalnya datang terlambat, ya, sering mangkir ya, atau mungkin slow down ya dalam pekerjaan mereka itu ya. Kemudian lanjut bahwa ada ada 3 komponen dalam attitudes ya. Jadi attitude di sini apa? Yaitu evaluative statement ya. Apakah itu favorable maupun itu unfavorable about object, event ataupun people orang. Jadi seperti misalnya saya memandang ya bahwa krisis ekonomi atau karena ada pandemi ini, saya sebagai misalnya pemilik UMKM ya, yang mungkin saat ini mendapatkan tantangan ya, karena setiap orang sekarang pengen hygiene, pengen bersih, pengen terjamin produknya atau apalagi yang dimakan ya. Ini satu tantangan ya, saya akan kemasannya akan aman dan bisa menjual secara online seperti itu. Jadi saya harus melek teknologi gitu ya. Jadi itu kemudian saya merefleksikan about something ya. Oke, 3 komponennya tadi apa? Yaitu kognitif ya. Itu mengevaluasi kita tahu informasi bahwa supervisor saya itu mempromosikan teman kerja saya yang katakanlah dia kurang baik atau mungkin sering bekerja secara malas-malasan. Nah, lalu saya akan mengatakan bahwa itu unfair gitu ya. Lalu saya dislike secara afektif dan secara behavioral saya akan mencari pekerjaan lain ya. Dan atau mungkin saya akan komplain dan kemudian saya resign seperti itu. Nah, tentunya ini adalah negative attitude towards supervisor di situ. Kemudian summarize the relationship between attitudes and behavior. Jadi bahwa sikap itu akan menentukan apa yang dia lakukan. Ya, jadi ketika tadi bahwa saya mendapati sesuatu yang tidak fair, lalu saya akan melakukan yang sesuai. Tapi juga dalam kenyataannya ya bahwa di sini Festinger mengatakan cases of attitude following behavior illustrate that effect of cognitive dissonance. Jadi terjadi hal ini cognitive dissonance, perbedaan antara pemahaman saya terhadap ketidakadilan tadi, kemudian saya tidak suka, tapi dalam perilaku saya tetap bekerja di situ ya. Mungkin ya saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Ya, jadi research has generally concluded that people seek consistent among their attitudes and between their attitudes and behavior. Tapi selalu ada yang namanya cognitive dissonance. Oke. Nah, ini tadi attitudes itu predict behavior ya. Jadi mitigating variables di situ. Nah, tetapi ada moderating variables. Ya, apakah ya moderating itu memperkuat atau memperlemah. Jadi sikap saya terhadap seseorang tadi unfair, tapi saya mungkin dimoderasi oleh tadi bahwa saya kalau keluar nanti pasti saya dimarahi. Itu memoderate ya. Memoderate itu lain dengan mediasi ya. Nanti mungkin dalam statistik Anda mempelajari sendiri. Jadi attitude behavior relationship is likely to be much stronger if an attitude refers to something with which we have direct personal experience. Jadi mempunyai pengalaman langsung ya terhadap misalnya tadi bahwa saya seperti ini sesuatu yang bisa saya kelola dengan baik. Oke, lanjut.
Jadi ada job attitude yang lain, yaitu job sikap, yaitu job satisfaction sudah, job involvement Anda bisa baca di sini. Kemudian di situ ada ada psychological empowerment. Jadi secara psikologi saya diberdayakan. Meaningfulness, competence, autonomi, ya, juga komitmen. Saya punya komitmen, saya tidak mau keluar dari perusahaan. Saya harus tetap di sini sebagai member. Saya akan memaintaining kepemilikan saya di organisasi itu, dan saya itu akan committed, ya. Tapi mungkin sehingga dia tidak mau keluar kan dari perusahaan itu. Kemudian ada compared to the major job attitudes, ada post di situ bahwa saya percaya bahwa perusahaan itu menghargai kontribusi saya, care terhadap kesejahteraan saya. Ya, jadi misalnya hire when rewards are fair, ya, employees are involved in decision making. Jadi reward itu sendiri sebenarnya tidak selalu moneter, tapi juga misalnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, post is important in countries where power distance is lower. Ya, jadi ketika power distance, jarak antara pimpinan dan bawahan itu rendah, maka post itu menjadi sangat penting, ya, karena di diri dia ini percaya bahwa saya mendapatkan pengakuan atau dinilai, ya, kontribusi saya di situ, ya. Oke, lalu employee engagement, ya, ini yang selalu diukur, ya, dulu job satisfaction, sekarang job engagement, ya, involvement, sehingga di situ ada puas, antusiasme, ya, passionate di situ. Jadi saya punya passion terhadap pekerjaan saya, organisasi saya. Ya, ini sejak awal saya mengatakan bahwa ketika kita merekrut orang, itu ketika passionnya sama dengan pekerjaan dia, orang dengan pekerjaan itu sangat bagus sekali hasilnya. Oke, are this job attitude really all these things, ya? Ya, mungkin hari related di situ, ya, dan kadang overlap antara job satisfaction, job commitment, job engagement gitu, ya. Nah, ini beberapa contoh research, ya, mengatakan bahwa ini tahun 2013, ya, for job satisfaction, ya, mungkin dilaporkan 2014 full year income yang paling tinggi adalah broadcaster di situ. Oke, job satisfaction, positive feeling, ya. Bagaimana mengukurnya? Ada single global rating, ada summation of job facets. How satisfied are people in their jobs, ya. Jadi ada penelitian over the last 30 years employee di Amerika dan di negara berkembang yang lainnya adalah, ya, mereka mereka puas, ya, dengan pekerjaan mereka, ya, dengan recent economic downturn, dan itu berbeda setiap saat, ya, secara kultur juga berbeda. Nah, ini average-nya untuk job satisfaction level in facets, ya. Jadi untuk overall, ya, menggambarkan work itself. Jadi kepuasan itu dari mana? Pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, supervision, dan teman kerja. Itu sumbernya. Dan negara mana ini yang menunjukkan average level of employee job satisfaction by country? Ditunjukkan adalah Meksiko. Tapi ini studi sekali lagi 2017. Nah, what causes, ya, apa yang menyebabkan kepuasan kerja ini? Bisa Anda lihat kondisi kerja, terus kepribadian saya, ya, kepribadian saya, people who have positive core self evaluations, ya, dia punya inner worth, ya, basic competence, ya. Kemudian yang ini adalah bukti, ya, bahwa ada main causes of job satisfaction di dalam penggajian di situ, ya. Anda lihat persen of berapa sih scale of maximum dari tingkat persentase, ya. Nah, itu rata-rata memang menyebar di 80% di rate $40.000. Oke, kita masuk ke CSR, ya, summarize ini membuat ringkasan dari CSR. Anda bisa baca di sini bagaimana kita mempunyai tanggung jawab sosial, ya, terhadap lingkungan, ya, terhadap mungkin bagaimana kalau itu sustainable non-profit work, ya, charitable. Kemudian outcome-nya apa? Kinerja, OCB, puas, ya, life satisfaction. Ya, ini adalah kuadran yang bisa kita tunjukkan. Kita lihat di sini bagaimana kalau itu konstruktif dan aktif berarti itu voice. Neglect berarti itu perilaku destruktif dan pasif. Oke, lalu ada counterproductive work behavior. Itu kontraproduktif itu selalu
selalu melawan ya, dia selalu abusing, mencuri, korupsi, ini yang menarik ya, lalu tingkat absensi, turnovernya tinggi gitu ya. Oke, saya kira itu saja dari saya. Nanti untuk application of for managers bisa Anda baca di sini. Terima kasih, selamat pagi.